Kak Dewi seneng banget. Adik-adik Sabtu Ceria sudah siap di depan layar kaca. Betul banget Kak Esther. Emang hari ini kita mau apa sih Kak? Mau Sabtu Ceria dong Kak Dewi. Pastinya anak-anak sudah mandi, sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Betul banget adik-adik. Yuk adik-adik ikutin Kak Dewi berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk setiap kebaikan Tuhan. Kepada setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau siap beribadah Sabtu ceria. Tuhan pimpin ya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik kita mau angkat pujian ini. Ikutin gerakan Kak Dewi dan Kak Esther ya. Siap, yuk berdiri. Kita melangkah kanan kiri dulu yuk. Ingat ya adik-adik, setiap hari memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Dari awal ya. Siap. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Berarti Kak Dewi setiap hari itu kita terus memuji Tuhan dong. Betul banget Kak, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yeay, gak ada yang kosong buat Tuhan loh adik-adik. Betul banget Kak Esther. Kita saat ini juga mau siap memuji Tuhan lebih semangat. Pasti Ikutin dong. gerakan Kak Esther dan juga Kak Dewi, oke? Oke, yuk. Yesus pokok. Siap-siap. Dan kita caranya. Yuk. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya.
Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba, tinggal di luar. Kasih tahu temennya atau kakak dan adiknya, nggak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin bisa. Gak mungkin dong. Gak mungkin berbuah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba, tinggal di luar. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin bisa. Pasti gak berbuah dong. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin berbuah. Tinggallah di dalamnya yuk. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Wah, Kak Dewi, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti sukacitanya penuh banget. Betul banget Kak Esther. Hari ini aja nih aku sudah sukacita yang penuh banget Kak Esther. Bener banget nih, adik-adik di rumah pasti lagi bersukacita kan? Betul Yuk, dong. nyanyinya makin semangat, lompat-lompatnya makin kuat. Siap? Siap. Yo, kita mau katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, para pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dari awal ya, kayak kaget gitu. Oh sukacita Sampai bawah. param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sampai bawah, naik yuk. Turun lagi. Lompat tinggi. Param pam pam. Dari awal ya. Siap? Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
bagiku. Sukacitaku kini penuh, Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. naik ke atas. Asik ya, lagi dong. Lompat tinggi. Param pam pam. Lagi sampai bawah ya. Lagi. Lompat tinggi. Param pam pam. Sekarang adik-adik madep kemana ya? Ke sana. Boleh, ke Siap ya? kanan. Kita turun sampai bawah. Yo. Naik. Balik ke sana. Param pam pam. Lompat lagi. Param pam pam. Lagi yang terakhir lebih tinggi. Param pam pam. Keren banget Keren Kak banget Dewi. Kak. Tadi lompatnya tinggi banget. Tuh banget Coba Kak nih, Esther. hitungan ketiga kita lompat yang tinggi. 1, 2, 3. Wah, hebat nih. Luar adik-adik biasa ya satu adik-adik yang ceria. ada di rumah ya. Luar Betul. biasa banget Kak. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Tarik nafasnya dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Keren banget. Kita mau katakan pujian, ini yang aku punya. Hati sebagai hamba. Yuk adik-adik. Kakak mau ajak kita tutup mata. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku terima semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita katakan lagu ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku terima semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yuk adik-adik ikutin Kak Esta berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. kami mengucap syukur memiliki Tuhan seperti Engkau. memiliki Tuhan seperti Engkau. Sekarang Kami kami mau duduk tenang. kami mau duduk tenang, memperhatikan memperhatikan firman Tuhan. firman Tuhan. Berikan kami hati Berikan kami hati yang mau mengerti yang mau mengerti isi hati Tuhan isi hati Tuhan melalui firman-Mu. melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Di Tuhan yang dalam baik. nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik SG. Apa kabarnya SG? Luar biasa? Oke, SG bagus. Good job adik-adik. Wah, hari ini kayaknya senang banget akhirnya bisa cerita-cerita lagi sama adik-adik. Siapa yang di sini bersuka cita? Siapa yang di sini siap untuk dengerin cerita firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Yeay, good job, mantap adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang siap mendengarkan cerita firman hari ini, boleh yang perempuan rambutnya ditaruh di belakang telinga, satu lagi telinga satu lagi. Nah, untuk adik-adik yang laki-laki, yuk, untuk adik-adik yang perempuan juga kita duduk sama-sama ya. Duduk yang rapi, terus dengerin ceritanya sama-sama dengan baik. Ready? Siap? Nah, adik-adik, kakak mau nunjukin dulu nih, ada gambar. Kira-kira kalau misalkan kita dikasih hadiah, adik-adik seneng gak ya? Adik-adik seneng? Boleh dijawab adik-adik. Adik-adik kalau misalkan dikasih hadiah seneng gak? Seneng. Sama Kak Inge juga kalau dikasih hadiah sama mama Kak Inge juga seneng. Nah, tapi adik-adik, ada satu yang gak suka, yang pas dikasih hadiah malah marah-marah. Kira-kira kenapa ya? Kalau misalkan dia kasih hadiah marah-marah tuh kenapa ya? Hadiahnya malah dibanting. Habis dikasih hadiah, hadiahnya malah dibanting. Kira-kira itu sopan gak adik-adik? Nggak sopan, itu baik gak kira-kira? Nggak baik. Nah, cerita hari ini adik-adik itu sama dengan firman Tuhan yang akan kakak bawakan. Suatu hari, suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat adik-adik. Rumah ibadat itu apa Kak Inge? Rumah ibadat itu kalau sekarang kita sebutnya gereja. Kita sebutnya apa? Gereja. Betul sekali. Nah, waktu itu Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat. Tuhan Yesus membuka gulungan kitab gitu adik-adik, buka bacaan gitu kan. Terus abis itu Tuhan Yesus tutup lagi dan banyak orang yang mendengarkan nih adik-adik nih. Nah, Tuhan Yesus itu masuk ke gereja, masuk ke rumah ibadat, terus membacakan bacaan yang ada di gulungan kitab itu. Untuk apa? Untuk memberkati orang-orang yang mendengarnya, untuk membebaskan orang yang terbelenggu atau yang terikat sama dosa, untuk mencelikan mata orang yang buta, menyembuhkan mata orang yang buta. Tuhan Yesus memberitakan firman untuk apa lagi? Untuk memberkati siapa lagi? Untuk memberkati orang-orang yang butuh penyembuhan atau kesembuhan. Nah, adik-adik, tapi kenapa ya Kak Inge kok ada tapinya? Tapi adik-adik, orang-orang yang mendengarkan ini itu gak suka sama firman yang Tuhan Yesus kasih tahu, yang firman Tuhan Yesus beritakan. Mereka malah mau buang Tuhan Yesus, mau dorong Tuhan Yesus ke jurang adik-adik. Kira-kira kalau udah diberkati nih, Tuhan Yesus memberkati kita, tapi kita malah dorong Tuhan Yesus ke jurang, itu sopan gak ya? Baik gak sih adik-adik kira-kira? Nggak baik. Tapi mereka, karena mereka nggak
suka sama berkat yang Tuhan kasih, mereka malah mau dorong Tuhan Yesus ke jurang. Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama mereka, Tuhan Yesus jalan nih di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus jalan gitu ya adik-adik ya. Di tengah-tengah nih mereka, orang-orangnya ada di sini. Terus Tuhan Yesus jalan di tengah-tengah mereka. Terus dengan penuh kuasa jalannya Tuhan Yesus. Sambil Tuhan Yesus bingung. Aduh, kenapa ya kok mereka gak percaya sih sama berkat yang aku kasih? Kok mereka gak percaya sih sama kebenaran firman Tuhan yang aku kasih? Padahal firman Tuhan itu sama dengan berkat buat kita, buat mereka orang-orang yang mendengarkan. Nah adik-adik, akibatnya kalau misalkan kita menolak Tuhan Yesus, apa sih kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau kita tolak Tuhan Yesus akibatnya apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Akibatnya kita nggak bisa terima mujizat. Nah, waktu Tuhan Yesus masuk ke gereja atau ke rumah ibadat itu kan banyak orang ya adik-adik ya. Nah, di situ Tuhan Yesus sedikit melakukan mujizat, cuman sedikit doang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan karena mereka nggak percaya. Sedih nggak sih adik-adik kalau misalkan kayak begitu? Misalnya mereka lagi butuh kesembuhan, mereka butuh kekuatan tubuh yang kuat gitu, mereka butuh kepintaran, mereka butuh kecerdasan, mereka butuh orang tuanya sehat terus biar bisa terus bekerja. Tapi mereka gak percaya sama berkat yang Tuhan kasih. Mereka gak percaya sama hadiah yang Tuhan kasih. Kira-kira gimana adik-adik? Mujizat yang Tuhan lakukan pasti sedikit karena ada ketidakpercayaan yang jadi batasan mereka adik-adik. Nah, di sini kakak mau tanya, adik-adik mau Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat atau sedikit mujizat sih? Maunya banyak, sama Kak Inge juga maunya Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat buat hidup Kak Inge, buat keluarga Kak Inge. Nah, caranya adik-adik jangan seperti orang-orang yang mendengarkan itu ya. Orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, adik-adik jangan seperti itu. Karena mereka namanya menolak Tuhan Yesus. Kalau menolak Tuhan Yesus sama dengan menolak masuk surga. Padahal Tuhan Yesus tuh mau kasih tahu mereka kalau misalkan Tuhan Yesus satu jalan untuk masuk ke surga. Tuhan Yesus kasih berkat kepada setiap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yuk kita mau sama-sama jadi anak-anak yang terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya jangan ditolak ya adik-adik ya. Terima Tuhan Yesus dalam hidup kita supaya mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu melimpah. Ada banyak mujizat yang Tuhan kasih buat kita, buat adik-adik sama buat Kak Inge juga. Nah, di sini siapa yang mau terima Tuhan Yesus di hidupnya? Boleh angkat tangan di hidup adik-adik, di hidup Kak Inge, boleh angkat tangan yang mau terima Tuhan Yesus? Good job. Nah, buat adik-adik yang mau terima Tuhan Yesus, yuk boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Ikutin Kak Inge berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang mau selalu menerima Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami nggak mau menolak Tuhan Yesus, tapi kami mau terima Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan percaya. Haleluya, haleluya. Yang mau terima Tuhan Yesus sama-sama dengan Kak Inge katakan amin, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Adik-adik boleh ikutin Kak Inge mana? Gerakin coba tangannya, tunjukin ke Kak Inge. Oke, kalau gitu yuk ikutin Kak Inge ya. Ibrani 10 ayat 25. Jangan
menolak dia. Good job adik-adik, selamat menghafalkan. Sampai ketemu lain waktu, dadah. Ibrani 12 ayat 25. Jangan menolak dia. 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 Halo adik-adik, hari ini kita mau berkreativitas kembali. Yeay, hari ini kita mau buat, hari ini tahu ini apa? Balon udara. Lucu banget ya, ada love-love-nya di tengah-tengahnya. Hal yang perlu adik-adik persiapkan alat dan bahannya adalah ada origami, kertas warna. Adik-adik boleh siapkan alat tulis, pulpen, ataupun pensil, ataupun spidol, lem, gunting, atau benda yang bawahnya berbentuk lingkaran. Setelah itu saja ya alat dan bahannya. Pertama kita mau jiplak, kan ini kan bawahnya bentuk lingkaran. Kita siapkan kertas warna kita di bawah gini ya, baru adik-adik boleh jiplak. Yuk kita lakukan bersama-sama. Dulu ya, kakak jiplak dulu lingkaran ini. Kalau sudah, adik-adik silakan gunting yang berbentuk lingkaran, silakan digunting. Yuk kita gunting. Setelah jadi seperti ini lingkaran, lalu adik-adik membuat bentuk love seperti ini. Kecil-kecil boleh warna-warni ya, pakai origami yang warna-warni boleh. Ditaruh di mana sih Kak si love-nya itu? Adik-adik tempel di dalam lingkaran yang tadi adik-adik sudah buat, ditempel di dalamnya seperti ini ya, tempel di dalamnya. Jadi nanti banyak. Yuk kita adik-adik buat dulu pola bentuk love-nya, baru adik-adik bisa gunting. Kakak contohin ya, ini kakak buat pola love-nya yang kecil. Boleh kecil, boleh besar, tidak apa-apa. Lalu setelah buat polanya, adik-adik boleh gunting ya. Ini kakak buat yang kecil. Jadi, lalu setelah itu, adik-adik bisa menempel ya. Kan kalian tadi sudah buat bentuk pola bentuk love-nya. Sekarang tinggal adik-adik tempel deh di dalam lingkaran. Yuk kita nempel yuk. Dipenuhi adik-adik lingkarannya, dipenuhi dengan bentuk love. Tara, dipenuhi seperti ini ya. Lalu kita mau buat bawahnya, buat persegi atau buat kotak. Kalau kakak ukurannya
panjangnya 5, lebarnya 5. Jadi boleh gunakan garis ya. Setelah jadi berbentuk persegi, sekarang adik-adik mulai menggunting. Yuk kita bikin yuk. Sudah jadi. Sekarang kita mau buat seperti talinya yang kecil ini loh, yang ada 2 di kanan dan di kiri. Kita mau buat talinya ya. Boleh warnanya boleh sama seperti kotak ini, boleh kertas origaminya boleh dengan warna yang sama. Kita buat 2 ya adik-adik ya. Setelah adik-adik buat 2, lalu silakan digunting. Tada! 2 ya. Setelah itu lingkaran yang sudah adik-adik buat boleh ditempelkan di kertas origami yang belum digunting. 1 lembar kertas origami ya. Adik-adik silakan tempel. Sebelumnya boleh yang 2 ini, yang tali ini boleh adik-adik tempel dulu ya. Oke ya. Setelah adik-adik tempel seperti ini yang kita buat talinya, adik-adik boleh menempel yang lingkaran. Tempel ya. Dalamnya seperti ini. Seperti ini ya adik-adik ya. Yang terakhir kita mau menempel yang bentuknya persegi, kita tempel di bawah yang talinya itu 2 tali. Jadi deh seperti ini. Nanti di tengah-tengah lingkaran ini adik-adik boleh tempel yang bentuk love ya. Nanti jadinya seperti ini ya. Dipenuhi ya, yang lingkaran ini dipenuhi, boleh lingkaran love-nya, untuk love-nya boleh besar, boleh kecil ya. Setelah jadi seperti ini, sudah kita tempel, seperti ini. Di kotaknya kita mau tulis, adik-adik boleh tulis Jesus love me, Yesus mengasihi aku. Jadi tulis ya. Seperti ini, ditulis Jesus love me. Oke adik-adik, kreativitas hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di kreativitas Sabtu depan. Dadah! Kak Dewi mau bawakan pengumuman. Sabtu depan kita ada Sabtu Ceria di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Jangan lupa ya adik-adik, boleh chat temannya atau kakaknya atau saudaranya untuk ikut ibadah Sabtu Ceria di GBI Kabar Baik. Oke adik-adik? Oke, yuk kita mau mengakhiri ibadah Sabtu Ceria. Tutup matanya. Oke, lipat tangannya, ikutin Kak Dewi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami percaya kami terus diberkati Tuhan. Kami juga tetap sehat. Untuk kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kami jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan percaya.